Channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat pasif past perfect. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama antar anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari kalimat pasif ini, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Rumus kalimat pasif sangat sederhana, yaitu to be plus verb 3. Tentunya harus disesuaikan dengan tensesnya, seperti bahasan kali ini, past perfect. Past perfect adalah bentuk kalimat yang menunjukkan kejadian yang telah selesai dilakukan waktu lampau, yang selesai lebih dulu dari kejadian satunya, yang juga terjadi pada waktu lampau. Jadi minimal ada dua kejadian. Contoh kalimat aktifnya, Annie had finished the exams 10 minutes before the bell rang. Annie telah menyelesaikan ujian 10 menit sebelum bel berbunyi. Terlihat bahwa kejadian Annie menyelesaikan ujian lebih dulu selesai dari bel berbunyi. Maka kejadian yang lebih dulu itulah yang disebut sebagai past perfect. Coba bandingkan rumus aktif dan pasifnya. Rumus aktif past perfect, subject plus had plus verb 3. Annie had finished the exam. Sedangkan rumus kalimat pasifnya, subject plus had plus been plus verb 3. Sehingga kalimat pasifnya menjadi the exam had been finished by Annie. Merubah kalimat aktif menjadi pasif pada dasarnya merubah kata kerja yang semula berawalan menyelesaikan, finished, menjadi berawalan diselesaikan, been finished. Supaya tidak dihafal tapi dimengerti, akan saya jelaskan asal mula to be been. Lihat bagan to be yang paling kita kenal, to be MSR. Di bawah to be terdapat kata kerja verb 1 finish, verb 2-nya finished, verb 3-nya finished. Verb 3 inilah yang digunakan pada kalimat pasif. Sesuai rumus dasar pasif, to be plus verb 3. Menyebut kata dasar verb 1 finish semestinya dengan kata to finish. Coba hilangkan kata to pada to finish sehingga menjadi finish saja. Hilangkan juga kata to pada to be sehingga menjadi be saja. Terlihatlah bahwa be sepadan atau sama dengan verb 1 finish. Tidak beda halnya to be, karena juga sebagai kata kerja, maka to be juga mengalami perubahan bentuk. To be bentuk pertama adalah MSR, sama dengan kata kerja bentuk pertama, verb 1 finish. Bentuk pasnya was, were, dan bentuk ketiganya been. Sehingga kedudukan been sepadan dengan verb 3, finished. Itulah asal mula kata kerja bantu been dalam rumus pasif. Sekarang lihat di bawah to be dan finish. Terdapat has, have, dan had yang juga sebagai kata kerja bantu. Pada dasarnya sama dengan to be MSR. Sama-sama sebagai kata kerja bantu, has, have juga mempunyai bentuk past, yaitu had. Kemudian sebagai patokan, bila bentuk perfect, maka selalu menggunakan kata kerja bantu has, have, atau had. Present perfect menggunakan has, have. Karena yang dibahas past perfect, maka harus menggunakan kata kerja bantu had untuk semua subjeknya. He, she,
it, they, we, you, dan I. Asal mula had inilah yang juga terdapat pada rumus kalimat pasif past perfect. Dan yang selalu diingat bahwa kalimat pasif selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga, finished. Lihat rumus pasifnya. Subject plus had plus been plus verb 3. Sehingga sejauh ini sudah didapat 3 elemen dalam rumus kalimat pasif past perfect, yaitu had, been, dan verb 3 finished. Selanjutnya yang keempat, bahwa objek pada kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Pada contoh kalimat aktif, Annie had finished the exams 10 minutes before the bell rang. Objeknya the exams dijadikan subjek kalimat pasif. Sehingga kalimat pasifnya menjadi the exam had been finished by her 10 minutes before the bell rang. Terlihat pada kalimat pasif terdapat kata by, oleh, by her. She sebagai subjek, bila sebagai objek, maka berubah menjadi her. Begitu juga kata ganti lainnya. He menjadi him, untuk it tetap it, kemudian they menjadi them, we menjadi us, dan I menjadi me. Jadi ada 2 kata ganti yang tidak berubah bila menjadi objek, yaitu it dan you. Coba lihat lagi kalimat aktifnya. Annie had finished the exams 10 minutes before the bell rang. Supaya tidak dihafal tapi dimengerti, perhatikan langkah-langkah merubah menjadi kalimat pasif. Yang pertama, tetapkan objek kalimat aktif, dalam hal ini objeknya the exams, dan dijadikan subjek kalimat pasif. Langkah kedua, karena bentuk past perfect, maka menggunakan auxiliary had. Sekaligus kata kerjanya verb 3, finished. Karena finished sebagai kata kerja bentuk ketiga, memang sudah sejak awal sehubungan dengan past perfect tense. Sedangkan rumus dasar pasif adalah to be plus verb 3. Karena past perfect, maka menggunakan to be yang bentuk ketiga juga, yaitu been. Sejauh ini sudah didapat subjeknya the exams, auxiliary-nya had, to be bentuk ketiganya been, serta kata kerja verb 3-nya finished. Sehingga kalimat pasif lengkapnya menjadi the exams had been finished by her 10 minutes before the bell rang. Bila Anda menemui sedikit kesulitan menangkap penjelasan kalimat pasif past perfect ini karena kurang memahami tenses, saya sarankan pelajari dulu 16 tenses lengkap dalam 16 video yang telah saya jelaskan secara detail. Saya yakin bila Anda menguasai 16 tenses, maka akan sangat mudah sekali merubah kalimat berbagai tenses menjadi kalimat pasif. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar. Terima kasih.